Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, saya Messi Wulandari, merupakan mahasiswi Stikes Payung Negeri Pekanbaru. Nah, pasti teman-teman pada aneh ya, kok yang pertama kali keluar itu beberapa gambar-gambar tawuran ataupun kerusuhan yang seringkali terjadi di masyarakat kita. Nah, baiklah, untuk itu sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan bencana. Nah, selanjutnya stay tune terus ya. Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas untuk membahas tentang bencana sosial. Apakah itu bencana sosial? Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Bencana sosial sendiri dapat berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Tak dapat dipungkiri, kemajemukan bangsa yang memiliki ragam etnis, bahasa, budaya, dan agama menjadi kerawanan apabila perbedaan sudut pandang dan perbedaan pendapat tidak ditemukan jalan tengah. Bila tak dapat diredam dan dikelola dengan semangat kebinekaan, maka bencana sosial berwujud konflik pun tak dapat dielak. Perbedaan kepercayaan, perbedaan tingkat kesejahteraan, bahkan hingga perbedaan warna kulit dan ras yang mencolok pun akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak provokator sebagai api ganas konflik dan kerusuhan. Contoh, perbedaan pandangan politik dan warna partai dalam pesta demokrasi pemilu, di mana seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat dapat ikut memilih dan menentukan siapa pemimpin yang dianggap dapat mewakili untuk memimpin bangsa ini. Berbagai perbedaan pendapat, sudut pandang, serta fanatisme terhadap calon pemimpin terhadap hasil dan penetapan hak dapat memicu konflik sosial. Hal tersebut tentu dapat mengganggu keamanan, kehidupan sosial, ekonomi, dan stabilitas negara. Sebagaimana cara kita menyikapi hal tersebut sebagai upaya mitigasi bencana sosial? Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran diri kita, bangsa yang dibangun dengan gotong royong, saling bahu-membahu dalam kesulitan, dan setiap warga negara menerapkan Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengaktifkan peran serta orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Dikarenakan hal ini merupakan dari pencegahan sejak dini untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dan mencegah menjadi pelaku tindakan kriminal. Yang ketiga, menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai norma dalam masyarakat dimulai sejak dini melalui pendidikan multikultural seperti sekolah, pengajian, dan organisasi masyarakat. Yang kelima, memberikan pengaman terhadap objek-objek vital di lokasi-lokasi strategis. Yang kelima, mengenakan sanksi hukum yang tegas dan adil kepada para pelaku kriminalitas tanpa pandang bulu atau derajat. Hal ini akan sangat ampuh untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku agar tidak mengulangi kembali tindakannya. Yang keenam, jika kita berada pada posisi yang dianggap dirugikan atau dicurangi, kita dapat menempuh jalur hukum dengan melapor kepada pihak terkait. Setelah semua proses dan jalur hukum telah ditempuh, harus saling menerima hasil atau putusannya. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai apa itu bencana sosial dan bagaimana cara mencegahnya. Semoga bermanfaat.